Halo adik-adik, kita jumpa lagi dengan kegiatan Bina Iman Anak Paroki Serpong, Gereja Santa Monica. Tema pertemuan kita kali ini adalah Bela Negara. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Mari kita berdoa bersama adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami akan bina iman. Berkati kami Tuhan, agar menjadi anak-anak yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik pasti tahu kan gambar wajah-wajah siapakah ini? Ya, mereka adalah para pahlawan nasional Indonesia yang berjuang sampai dengan kemerdekaan Indonesia. Adik-adik pernah nonton film Susi Susanti? Ya, Susi Susanti adalah peraih medali emas Olimpiade untuk cabang bulu tangkis di Barcelona. Tim panahan beregu putra dari Indonesia berhasil memperoleh medali emas panahan beregu putra pada Asian Games 2018. Susanti juga berhasil membela negara Indonesia dengan merebut medali emas pada Asian Games 2018 untuk cabang olahraga panjat tebing putri. Adik-adik, ternyata Olimpiade bukan hanya untuk cabang olahraga saja. Untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan juga ada olimpiadenya. Felicia Grace dari Kudus berhasil meraih medali emas pada kompetisi matematika di Bulgaria. Wow, keren sekali ya. Bocah SD ini juara robotik di Jepang. Namanya Hernawan Santoso. Dia tetap tenang loh, meskipun robotnya sempat mogok menjelang pertandingan. Empat kakak-kakak keren dari SMA ini yang didampingi oleh tim pelatihnya berhasil memperoleh medali emas
medali perak, dan medali perunggu dalam Olimpiade Informatika di Azerbaijan. Adik-adik, apakah untuk membela negara kita harus ikut Olimpiade Sains ataupun ikut pertandingan olahraga internasional? Jawabannya adalah tidak. Nah, bagaimana Tuhan Yesus meminta kita untuk dapat ikut serta dalam bela negara? Yuk, ambil kitab suci kita masing-masing. Kita buka dari Perjanjian Baru, yaitu Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 13, ayat 1 sampai dengan 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Adik-adik, dari bacaan tadi, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah dengan membayar pajak. Membayar pajak adalah bukti bela negara. Membayar pajak adalah bukti cinta tanah air.
Di daerah yang kekurangan curah hujan seperti di Nusa Tenggara Timur, pemerintah membangun bendungan untuk menampung air sekaligus sebagai pembangkit listrik tenaga air. Uang pajak yang berasal dari rakyat juga digunakan oleh pemerintah untuk kemajuan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, karena orang tua kita telah membayar pajak, maka tugas kita sebagai anak-anak untuk membela negara adalah belajar dengan baik, sehingga suatu saat nanti kita bisa berhasil menjadi orang yang cerdas, yang bisa menggunakan ilmu pengetahuan untuk memajukan bangsa dan negara kita sebagai tanda bela negara kepada bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran hari ini. Bantulah kami agar bisa ikut bela negara dengan melakukan aksi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Cintailah negeri kita, karya Bapa yang besar. Ayo taati pemerintah, wakil Tuhan di dunia. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Mari mulai dari kita, taat pajak dan bijak. Pajak untuk pembangunan, dari kita to kita. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua berkat kau terima dari Bapa di surga. Saatnya bergotong royong, ayo bela negara. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku.
Adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik pada pertemuan kita kali ini. Tolong di-share ya pada teman-teman yang mungkin belum tahu tentang pertemuan kita ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya. Tuhan memberkati.